Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid dan Majlis Ta'lim Nurut Taqwa, Ayahanda Abah Gembong beserta Umi, mata Allah bituli hayati, amin. Segenap para kiai, para asati dan asatidat, hadir aparatur pemerintah, Bapak Kapolsek beserta staf jajaran, Bapak Kepala Desa beserta staf jajaran, Pak RW, segenap ketua RT, ibu-ibu yang saya cintai. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi mada zamani ya Rabbi bil wa fil lana minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abada fi jismihil hasani ya Rabb. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatat wa la yuradilluhu fi syamsi dhu fatani ya Rabb. Katfahu qad alatan qauman idza jalasu indal wiladati sif yadabimu tatani ya Rabb. Baligh maqam Muhammadun basharun wa laysa kal basharin Muhammadun yakutun min bainil hajari ya Rabb. Sidana waghfir ma madha ya wasi'al udah 1444 tahun yang lalu, bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari Senin pula tanggal 12 bulan Rabiul Awal beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Juga hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal beliau wafat meninggalkan alam dunia. Kira-kira adakah manusia di alam semesta seperti beliau? Jawabannya tidak mungkin ada.
maka pantas hari ini kita rayakan peringatan kelahirannya, karena manusia mulia dimuliakan oleh yang maha mulia. Pertanyaannya, apa ada tujuan tadi ya Ustadz yang terjadi pada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW? Jawabannya pasti ada. Jangankan pada diri Nabi, ornamen tubuh kita dari jempol kaki sampai ujung rambut Allah ciptakan pasti ada tujuannya, betul? Contoh sederhana, Allah menciptakan alis di atas mata. Mas, kesana aja kipasnya mas, kesana aja, saya nggak usah pakai kipas. Iya, sana aja, biar keringatan saya. Ntar habis ini kan panggang bebek, amin. Amin bu. Lamun eueuh aing balik gitu. Kenapa alis diciptakan di atas mata? Tujuannya supaya air jangan langsung ke mata, mata biar bagus kagak rusak, betul? Biar airnya ngendap di alis. Yang kedua, pantas alis di atas mata. Coba kalau alis di bawah mata itu manusia apa genderuwo? Betul? Cuman yang jadi masalah, banyak ibu-ibu di Jakarta alisnya pada dicukur. Saya tanya, Bu, kenapa alis dicukur? Jawabannya biar suami naruh duit ketahuan begitu. Padahal yang namanya perempuan dari zaman baheula matanya duit. Kita tanya sekarang, Bu, biarin suami ibu hitam yang penting. Tuh Pak, biarin suami ceking kurus yang penting. Tuh jawabnya. Biarin suami pendek yang penting. Tuh. Biarin suami mancing 3 hari nggak pulang-pulang yang penting. Tuh coba, emang dia mah hidungnya duit. Saya kadang-kadang malam musim maulid ceramah 3 semalam. Yang 2 amplop saya kasih istri, yang 1 gua umpetin dalam kitab. Isuk-isuk pemajikan teriak, "Abe, ada apa Mi? Ini duit siapa dalam kitab?" Saya bilang aja, duit sial kali Mi. Kenapa sial? Udah gua umpetin masih ketahuan juga kan, sial namanya. Itu istri kiai, bagaimana istri kapolsek kira-kira? Kumaha pemajikan RT merenya. Aya RT wah di dia. Pemajikan aya. Udah ngaku aja loh. Insya Allah 3 kejadian yang terdiri dari Rasulullah tadi kita akan bahas. Yang pertama, kelahiran Rasul kita bahas 1 jam. Yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah kita bahas 1,5 jam. Dan kematian Rasulullah kita bahas 2,5 jam. Jadi selesai kita insya Allah jam 11:30. Amin Bu. Bila ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, senangkan hati dengan membaca Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma. Salahan lu, orang sini nggak punya HP ya. Jamaah yang dimuliakan, di ujung barat ada kerajaan Romawi, agamanya punten Katolik. Mereka gemar untuk memelihara perbudakan. Manusia tidak dimanusiakan oleh mereka.
Budak belian hamba sahaya biasa diadu domba. Kadang-kadang diaduin sama hewan sama binatang. Ditonton sama raja-rajanya. Nanti kalau kalah sama macan, macannya mati, mereka putus asa, pesimis, marah. Tapi kalau nanti budaknya dimakan oleh macan, mereka berdiri, ketawa dan tepuk tangan. Orang Romawi. Bu, ibu tahu Romawi di mana? Dari kampung satu ke kiri sedikit. Saya tadi di WA sama Abah Gembong, sudah di mana Ji? Ini jalannya belum merdeka, Abah. Betul-betul. Emang di sini nggak punya RT, Abah? Ada nggak RT-nya? Lu jalannya kenapa masih begitu loh? Punya RW nggak? Kenapa jalannya masih begitu? Punya bupati nggak? Udah jalannya masih bareng darah dia. Mempengaingkan kasurupan ya. Terus apa terus? Ntar kita bahas jam 12:30. Di ujung timur ada kerajaan Parsi. Mereka penyembah api. Orang Menes bilang agama Zoroaster, Majusi. Di tempat peribadatan mereka ada menara panjang tinggi dan di atasnya ada api bergejolak. Dan api itu berabad-abad nggak mati. Karena orang kalau ngebakar kayu bakarnya kemudian menjelma menjadi api, bagian daripada ibadah. Di tengah-tengah ada Jazirah Arab. Mereka dijuluki dengan istilah jahiliyah. Mereka bodoh, mereka tidak tahu pengertian, tidak tahu budi pekerti, tidak tahu akhlak. Karena tidak ada yang mengajak ke jalan kebenaran. Udah diem. Giliran saya yang ceramah, betul. Dah. Saya sih tadi di WA Ibu Gembong tadi, tenang Ji, yang di depan banyak yang bening-bening. Nenek-nenek semua. Suwe amat gua hari ini. Nenek-nenek kabeh, aduh ngimpi naon keur peuting aing. Terus Nek. Kenapa mereka disebut Arab jahiliyah? Karena tidak dapat taufik dan hidayah dari Allah. Setelah Nabi Isa Allah angkat ke langit, fatrah tidak ada dakwah, nggak ada nabi, nggak ada rasul. Hampir 475 tahun atau 5 abad nggak ada nabi. Maka syukur kepada Allah, kampung kita ada masjid besar tinggi tegak berdiri namanya Nurut Taqwa. Alhamdulillah. Kampung kita masih ada ustadz, masih ada kiai. Alhamdulillah. Cek urang sesepan hiji tambah hiji 2, kalau deket kiai bisa ngedoa, betul. 2 tambah 2 4, kalau bisa ngedoa pulang bawa. 4 tambah 4 8, kalau pulang bawa berkat, bini bisa makan. 8 tambah 8 16, kalau bini bisa makan nggak perlu beli. 16 tambah 16 32, kalau bini nggak perlu beli beras, tambah bininya jadi. Amin Pak. Amin Bu. Amin Pak. Amin Bu. Amin Pak. Al-Fatihah. Bu, liatin saya kalau pakai peci begini, lagi banyak jadwal maulid. Alhamdulillah. Kalau Ustadz pakai peci begini mau sholat. Kalau Ustadz pakai peci begini lagi punya utang semen ke material. Kalau Ustadz pakai peci begini ker diomelin pamajikan. Tadi aing pakai peci dual kumaha Bu? Duangna kieu aing tah. Jamaah yang dimuliakan,
Dulu di Jazirah Arab manusia tidak dimanusiakan oleh orang Arab. Begitu Rasulullah diutus ke Jazirah Arab, alhamdulillah, innama bu'istu liutammima makarimal. Tuh coba. Yang pertama, Rasul diutus untuk memperbaiki tingkah laku moral sekali dia ngomong sia kai. Kiai di sia-sia. Tidak semata-mata Allah mengutus Rasulnya ke alam dunia kecuali merubah akhlak balik aing gerak. Kiai di sia-sia. Ngelunjak ibu-ibu di sini nih. Bayangkan yang namanya perempuan gak ada harganya zaman baheula, harganya lebih mahal sampah daripada wanita dengekeun ku dia. Dulu ketika zaman jahe datang Rasulullah, perempuan dimuliakan ame Rasul. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Emang Bapak pernah ngedengar surga di bawah telapak kaki Bapak? Ada apa coba tebak telapak kaki Bapak? Paling sendal taplek, betul? Tuh. Dulu zaman jahiliyah kalau lahir anak perempuan dicekek hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup. Alasannya ngerugiin tuh yang namanya perempuan. Jadi orang Arab pikirannya sempit. Emang dipikir iya sih Pak ya, anak perempuan lebih mahal daripada anak laki-laki, betul nggak Pak? Mesti harus beliin bedak minyak wangi, merek bedaknya beberapa merek, ada Cempaka, ada Merabella, ada Pon, ada Apon, ada Sari Ayu, ada Wardah, ada Cepu, ada Tulji. Tulji sekarang 3 seri. Seri yang pertama harga 1,8, yang seri kedua 1,2, yang seri ketiga 800.000. Carrefour lantai 2 di Senayan sebelah kanan. Mahal. Emangnya ibu-ibu kampung sesepan cukup bedak dari tahun 40 sampai sekarang harganya 2.000 perak. Namanya pipa. Begitu suaminya meluk babangkis langsung merudul bedaknya. Emang sebetulnya perempuan lebih banyak biaya daripada laki-laki, betul Pak? Belum lagi kalau dia mau kawin, waduh orang tuanya harus ngebodalin, betul? Tuh, Masya Allah. Maka alasan orang Arab anak perempuan dicekek hidup-hidup, direbus. Maka syukur nikmat Rasul diutus ke alam dunia, ibu-ibu jadi selamat, amin Bu. Makanya peringatan Maulid Nabi, syukur nikmat kepada Allah. Ibu-ibu yang paling banyak mustinya sedekah, yang punya kalung jual buat Maulid. Ada yang pakai gelang di sini, ada yang pakai cincin, kumpulin ke sini. Betul. Nyumbang Maulid ceban. Nyumbang Maulid 5.000. Bu, perempuan diangkat harkat martabatnya oleh Rasulullah. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama aku muliakan di alam dunia? Jawaban Rasul, ummuk, ibumu, betul. Yang kedua siapa Rasul? Ummuk, ibumu. Yang ketiga ummuk, ibumu. Selanjutnya siapa Rasul? Abuk, baru bapakmu. Jadi bapak 1, ibu 3. Ibu 3, bapak. Amin Pak. Kan jelas hadisnya. Ditanya Rasulullah, Rasul, saha anu pertama kami muliakan di alam dunia? Jawabannya siapa tadi? Ibu. Yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya jadi bapak 1, ibu. Amin Pak. Amin Bu. Woi. Amin. Ima kiai model gitu ulah diundang deui dak. Ibu
ibu kau wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi, ngandung lagi. Sabaraha Pak? 7. Eta awe hamil, jangankan 7 bulan, baru 4 bulan nggak jelas. Betul. Kadang-kadang bawaan orok, ada ibu hamil di Jakarta, hamil 4 bulan pengen ngerawat jenggot RT. Coba dari mana tuh setrumnya? Betul. Kadang-kadang makan pengen yang asem-asem, kata istrinya, coba cariin kotoran kucing, enak amat kalau dipepes. Karena suaminya sayang, dia cariin tuh kotoran kucing. Ini mama ketemu pepes sama papa, sudah mateng, mama cobain dulu sama papa. Tuh bawaan orok. Betul nggak? Belum lagi 7 bulan nggak jelas organisasinya. Masya Allah, tidur telentang, ngap, tengkurap takut meledak, tidur miring takut pala bayi peang. Tiap malam di belakang pintu kipas angin berubah, bolobak, pakai daster robek sini robek sana. Belum lagi keluar angin dari belakang, burubut. Masya Allah. Betul Pak? Tuh perempuan. Belum lagi dimanjain ibadahnya, ame Allah beda ame kita. Kalau kita nih, hei ketua DKM dan seluruh pengurus jamaah Nurul Muttaqwa, kita mah harus sholat, pengen dapat pahala banyak, mesti ke masjid berjamaah. Betul Pak? Pahalanya 27, Masya Allah. Sholat di rumah dapat atuh, itu pun kalau fatihahnya lempeng. Kalau fatihahnya belepotan, alhamdulillah ngerobil ngalamin, dapat berapa tuh? Maka insya Allah pasca maulid Nabi hari ini, yuk bapak-bapak sholat berjamaah. Amin Pak. Berjamaah ya Pak ya. Tapi kadang-kadang masjid maunya doang dibangun, persis kayak kurung batang. Ibu tahu kurung batang? Bapak tahu keranda? Bikinnya doang mau, ngisinya kagak. Betul. Di Jakarta masjid dibangun 2 lantai, di granit, di keramik. Wah, bukan main, mewah megah. Yang buka pintu aki-aki, ngampar karpet aki-aki, yang azan, yang qomat, yang imam, makmumnya, usina masjid, aki-aki. Di Jakarta aki-aki imam, gigi nggak ada, suara ngempos. Malaikat udah paham yang dibaca pasti surat yang langganan. Rokat pertama inna, kedua kulhu. Itu pun baca inna karena udah lanjut usia. Aki-aki lupa mundar mandir baca inna. Inna atoina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna atoina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna atoina kal kautsar. Cek makmum, innalillahi kong, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Makmum kabur, ngapain gua sholat didoain mampus. Besok malamnya nggak ada lagi orang, dia juga yang jadi imam. Makmum protes, kayak tolong suratnya jangan yang kemarin. Cek si aki-aki beres, kuaing diganti. Al-kafirun gayaan dikit, itu pun mundar mandir nggak ketemu. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana, cek makmum, lakum kaget si aki, lakum dinukum waladolli. Cek makmum, perasaan tadi amin udah. Makmum sebelah kiri, ini sholat model baru goblok. Makmum yang depan noleh ke belakang, gilu guys, sholat ngomong. Cek imam, untung aing teu ngomong. Masjidnya bagus sementara anak
nongkrong di gorong-gorong, betul? Luar biasa tuh remaja di Jakarta pakai motor Vespa tahun 64, di belakang 2 karung sampah, setangnya diganti pakai tengkorak, ditulis semakin gembel semakin mantap. Sebelah kanannya ada anak ABG kelas 2 SMA pakai kaos adenya kelas SD kelas 6, ditarik ke bawah biji salak kelihatan, aduh, dibetot kaluhur puser nongtot di Jakarta. Masya Allah. Itulah generasi Islam sekarang. Tantangan bagi kita, wahai generasi Islam, masjid penuhi, makmurkan nih masjid. Sebab Allah berfirman, idza anzala ahatan minas samai ala ahlil ard surifat an umaril masajid. Melalui Rasulnya Allah sampaikan, wahai Muhammad, sampaikan olehmu kepada pengurus masjid, apabila mereka sudah lari dari masjid, tunggu musibah ujian Allah turunkan dari langit. Tapi alhamdulillah masjid Nurut Taqwa mah sholat berjamaahnya jangan ditanya, jangan ditanya, jangan ditanya. Subuh alhamdulillah, makmumnya sampai keluar. Begitu imam waladhdallin, makmumnya bukan amin, tekor. Rupanya banyak pedagang kali di sini ya. Insya Allah masalah berjamaah di masjid Nurut Taqwa jangan ditanya, jangan ditanya. Dengar tadi dari Abah Gembong, anak remaja di sini alhamdulillah ke masjidnya nggak berhenti, lewat terus. Bu, selamatkan putra ibu. Salah satu pondasi selamat putra putri ibu, pondok pesantren, betul? Emang ada pondok pesantren tawuran? Emang ada pondok pesantren kena narkoba? Beda dengan sekolah yang ke sonono ke Pandeglang, sekolah ke sonono ke Labuan, waduh pakai motor, rambut sebelah hijau sebelah kuning, telinga pakai paralon, irung diantingin, bibir diantingin, dagu diantingin, pusar diantingin, setelah pusar diantingin juga. Masya Allah. Malam Jumat bukan tahlil, bukan marhaba di masjid, dia pakai gitar. Mending gitarnya kalau bagus, suaranya kalau merdu, brenggom. You used to be my number one, but tonight you say but you're over. I know. Gaya orang sesepan. Bahasa Inggris. Pakai topi tulisannya bahasa Inggris, kaosnya tulisannya bahasa Inggris. Levisnya di bolongan dengkulnya. Mending kalau kayak atletis obeng kembang. Ulin kacarita ayat turis bule ngomong bahasa Inggris, where are you come from, dijawab o. Orang sesepan. Orang mana tadi bu? Pantes abad pantes. Anak ABG-nya perempuan pakai rok Hawaii. Satu jengkal ke atas, hai, satu jengkal ke atas, aduh hai. Pantes apa pantes? Kagak pantes, betul? Tuh yang pakai rok begitu mah pantesnya orang sono, orang Korea, orang Jepang, orang Cina, orang Eropa. Kenapa? Mereka mah cantik. Tinggi semampai, rambut ikal, alis kayak bulan sabit, mata lentik, hidung mancung kayak burung kakak tua. Pipinya mengkel kayak tomat, dagu kayak sarang labah-labah. Dadanya kayak sopa marwah, pinggulnya kayak gitar Spanyol, kakinya kayak bunting padi. Coba orang sesupa. Anak ABG pakai rok Hawaii, betis digaruk ngebul, bekas bisul 7 biji. Laju ke Jakarta naik busway, utah genjer. Orang Jepang mah utahna putih, kenapa? Makan keju, lu kangkung. Dengeken ku dia dengeken. Pantas apa pantas? Kagak pantas kita mah, betul. Di kita masih ada ibu nyai, masih ada abah, masih ada kiai, alhamdulillah.
masih ada yang mengayomi kita. Ayo jangan jauh dengan kiai. Mau deket sama siapa lagi kalau bukan sama kiai? Betul-betul. Sebab zaman sekarang muslim terbagi tiga, Bapak. Ada muslim mukminin, yang kedua muslim musiman, yang ketiga muslim musingin. Muslim muslimin insya Allah yang hadir kesempatan ini orang Islam yang beriman kepada Allah semuanya, amin. Saya bangga sore hari ini, siang hari ini berhadapan dengan calon-calon surga. Emang kelihatan calon-calon surga wajahnya bercahaya karena ada matahari. Alhamdulillah. Yang kedua ada muslim musiman, sholat setahun 2 kali, Idul Fitri ame Idul, itu pun karena malu dengan mertua dan pengen nyobain sarung cap mangga. Ayah model gitu di dia, ayah numana imahna numana. Di Jakarta mah banyak kayak begitu. Saya tanya, abang dari mana asalnya? Di Sesepan cenai. Apa lu protes aja? Kayak toge nyampur aja jadi orang. Yang ketiga muslim musingin, selamanya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah ngaji, ame kiai sama ustaz jauh. Sekalinya ke masjid sombong, posisinya pengen lebih depan daripada imam. Diapain? Disolatin. Cek kiai cek ustad, waing rek disolatkeun can pernah solat, teu disolatkeun sa RT jeung aing. Mau disolatin nggak pernah solat, kagak disolatin tadi anakna ka imah aing nganterkeun di Samsul 5 bungkus. Waduh aing pusing. Tuh Pak, nih alhamdulillah syukur ada masjid di tengah kita, alhamdulillah. Yuk kita bangga dengan kampung kita. Kita bangga dengan masyarakat kita. Kita bangga dengan bangsa Indonesia. Alhamdulillah rahmat dari Allah tercurahkan buat bangsa kita Indonesia. Alhamdulillah. Coba kalau kita tinggal di Ukraina, sholat hese, ngaji susah, Arab perang saudara, Yaman perang saudara, betul. Irak perang saudara, betul. Syria perang saudara, padahal mereka suku kelompoknya cuma 45 paling rata-rata. Indonesia alhamdulillah 1300 bahasa, 2000 pulau disatukan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia. Mumpung aing keur kasurupan ya, kakarak aing di dia ceramah di hadap ayat daging kotok. Ieu jeung saha mungguna jeung saha ieu. Jadi kurang konsentrasi mi cara mana. Tadi yang nganterin minum siapa? Kopi luwak dong bang. Kopi luwak. Tadi saya bilang sama Abah Gembong, kalau siang ngopi, kalau malam baru nyusu. Paham bu? Paham bu? Bu, syukur nikmat sama Allah, alhamdulillah inilah Indonesia. Mari kita rawat negara kita, negara aulia, negara para ulama, negara para kiai. Mau ke siapa lagi kita? Rasul udah nggak ada, yang ada Abah Gembong, yang ada kiai-kiai di sini. Udah kita mengikut aja, ngikut aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah tuh Rasul memanjakan perempuan, masya Allah. Kita mah tadi kalau sholat di rumah dapat 1 pahala, betul Pak? Di masjid dapat berapa tadi? Mendingan di mana Pak? Diem lu, gua tanya Bapak. Dasar bibirnya banyak. Jawab. Di masjid dapat berapa tadi pahalanya? Di rumah dapat berapa? Mendingan di mana loh? Mendingan di mana loh? Karunya masjid. Nu berjamaah aki-aki. Nu adzan aki-aki. Aki-aki adzan wayah dohor. Huntu eueuh suara ngempos.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cek nu ngadenge sapi saha do leungit. Coba kalau anak muda tampil di depan, betul-betul. Makanya anak muda kalau mau tampil di depan, pondasi dengan ilmu Allah. Di mana ilmu Allah? Didapat pasti di pondok pesantren. Sekali deui di pondok pesantren. Sekali deui di pondok. Sekali deui di pondok. Ada di Pandeglang pesantren murah tapi tidak murahan. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti anak cucunya titipin ke pondok pesantren. Sebab yang ngedoain kalian Bapak Ibu siapa kalau bukan anak kita. Makanya anak jangan banyak-banyak, 17 atau biang 4. Kalau biang 1 jebol urusannya. Tapi contoh abdi insya Allah pamajikan hiji baik. Hiji di Cangkareng, hiji baik. 5 anak, 1 jadi kiai, amin. 1 jadi ustadzah, amin. Kedua jenderal, ketiga dokter, yang keempat tukang sembako, nu kalima tukang urut, beres urusan. Kita ngadain tasyakuran selamatan di rumah, maulid di rumah, anak kita kiai, anak kita ustadzah. Ayo ustadzah pimpin, ayo nak kiai pimpin. Sebab nanti kalau acara tasyakuran ngundang kiai ribet urusannya, ribet. Paham nggak? Paham nggak? Ini aja pengen kopi luwak nih, kan ribet urusannya. Mana orangnya? Mana orangnya? Kan ribet urusannya, betul. Apalagi sampai ngundang dari Cengkareng, nambah ribet. 6 kali bayar tolnya, coba. Bu, udah jangan dipikirin, buktiin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali tadi, yafiruna minal ulama fayabtilayahum bisalasi baliyatin. Kalau kita jauh dari kiai, jauh dari ustad, Allah turunkan 3 musibah buat bangsanya. Yang pertama, Allah ambil keberkahan usaha orang Islam. Tuh yang pertama. Jadi pantas kita usaha apapun jika terberkah. Malah lebih mereka yang dominan bangsa kita. Perusahaan yang besar Jakarta, Surabaya, Medan, Batam. Saya tanya, punya siapa Pak? Jawab, punya siapa? Perusahaannya, PT-nya namanya PT Sengseo. Direkturnya siang-siang Malingseng, sekretarisnya Teko Seng, bendaharanya Chan Cebok, wakil direkturnya Liang Tai, tukang parkir ngarana Udin sama Abdin, satpam namanya Usuf, Sueb, Tatang, Encep, Enjum. Betul. Pembersih WC namanya Aisyah, Fatimah, Casingkem, Naitem, Sarwiti, Enjum, Jubaidah, Eos, Esi. Islam dijadikan kesekan tuh. Kenapa? Karena jawabannya kita sudah lari dari ulama. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala sultanan zalimah. Nanti Allah akan menurunkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak agamis buat kalian, buat bangsanya. Maka pandai kita memilih dan memilah nanti calon presiden, amin. Calon presiden, amin. Pokoknya pilih nanti calon presiden yang inisial hurufnya awalnya Z. Zabidi. Amin, Bu. Saya kira-kira jadi presiden. Janji. Jam 10 saya dilantik, jam 11 saya keluarkan keputusan presiden, jalan ke Sesepan, langsung di hot mic. Catat kepala desa. Tapi partai naon aingnya. Yang jelas tunggu, partai saya namanya PSDA, Partai Selamat Dunia Akhirat.
Nanti gambarnya sebelah kanan bidadari, sebelah kiri tengkorak. Maksudnya surga neraka. Nu teu milih aing neraka. Neraka. Bu, kembali. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini kita penting meninggalkan anak cucu yang saleh. Sebab nanti bapak ibu di alam barzah, di alam kubur nunggu kiriman doa min ahli dari keluarganya. Hum yantadiruna da'watan min ahlihi. Kau udah lembek Allahnya ya. Ibu-ibu sudah mulai kalimat Allahnya kayak orang yang mau ngabisin Allah. Mereka menunggu kiriman doa dari anak cucunya. Yang namanya menunggu sifat yang membosankan. Betul? Ngejedok di alam kubur nungguan doa tina anak cucunya. Yang namanya menunggu, iya kalau datang seneng, kalau nggak datang kesel. Betul? Tuh menunggu. Yang namanya menunggu terus datang seneng nggak? Menunggu seneng nggak? Alhamdulillah. Iya, kasih bang. Nuhun ya. Sekedar bang, saya harus pakai es yang kristal itu yang buletan ya. Ya, tolong ya. Yang batu es yang kecil-kecil ya, kristal. Iya, baik, kasih. Sampai mana? Cek tukang kopi haram jadah. Terus apa terus? Ada yang ingat orang tuanya kalau habis sholat Idul Fitri, kata anak pertama, yuk adek-adek kita tengokin orang tua ke kuburan, bawa kembang ame air 2 galon. Datang ke kuburan, papa, bagaimana kabarnya di alam sana? Baik-baik saja. Ini kembang 2 baskom sama air 2 galon buat papa. Papa, Joni sama adik-adik banyak kerjaan, sampai di sini aja. Papa, dadah papa. Tuh orang tuanya kalau bisa ngomong, tai ledik. Lu paham tai ledik? Bukan itu tujuan anak diciptakan, betul? Tadi yad'ulah mendoakan orang tua, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Lamun teu bisa ajak kiai, ajak ustad, WA ke 0815 1151 7151 atau ke nomor yang ada di sini. Udah. Saat ada waktu enggak jam 10 antar ziarah ke kuburan ayah? Kata ustad, bagaimana kalau setengah 11? Kenapa? Karena jam 10 masih ada order. Baik ustad, ditunggu nanti di pasar Panimbang. Selesai. Ustadz ngejedok dari jam 10 tadi, kan alasan doang tadi, biasa sepik datang tuh Pajero warna putih. Assalamualaikum Ustadz, yuk kita berangkat. Siu dijemput Pajero, ini Ustadz sampun namil 4 selop. Itu doa Ustadz di kuburan, ila hadratin Nabil Mustafa 4 selop. Coba Ustadz diberi jinggo. Jinggo. Yakhrujuna min baini sulbi wa taraib. Anak itu hati-hati kata Allah. Yuk ciptakan biar dia saleh dan salehah dari makanan yang halal dan makanan yang bergizi. Amin Pak. Biarin orang Jakarta makan hokben, KFC, awe, hoka-hoka bento. Insya Allah orang kampung biar genjer, kangkung, tempe tahu, tidak mengurangi kecerdasan anaknya. Amin. Emangnya Mbah Hasyim Asy'ari orang kota, kampung? Syekh Nawawi Panara Al-Bantani emang orang kota, orang kampung? Betul? Emangnya Presiden Soekarno orang kota, orang kampung? Emangnya Soeharto orang kota, orang kampung? Emangnya SB orang kota, orang kampung? Emangnya Zabidi orang kota? Dengekeun ku dia. Alhamdulillah. Tuh Bu, syukur. Beda dengan ibu-ibu ibadahnya dimanjain ame Rasul.
Dia mah sholat di rumah dapat 27, di Masjid Nurul Taqwa dapat 27. Kalau ada tausiah kali 2, 27 kali 2 udah berapa pahalanya ibu? Makanya Masya Allah, ibu mah ke surganya paling gampang, nerakanya enteng. Amin bu. Neraka amin. Bu, ibu mah sholat di rumah dapat berapa pahalanya tadi? Aduh, terima kasih bang. Iya, iya, iya. Makasih bang ya, kasih ya. Aduh, makasih. Iya, kalau ada susu Indomil yang itu, aduh. Ya. Indomil yang kaleng gitu bang. Sampai mana tadi? Bu, ibu mah ke surganya paling gampang, sholat 5 waktu, amin. Ramadan, puasa sebulan Ramadan, amin. Yang ketiga, wahafidot farjaha, ditutup tuh auratnya. Kenapa? Karena perempuan itu barang yang mahal, benda yang mahal. Seperti perhiasan intan permata itu perempuan. Saya tanya, intan permata mahal apa murah bu? Tutup yang rapi, jangan sampai orang lain ngambil apalagi ngeliat. Ini pengalaman saya pribadi, mohon maaf, mantan pacar saya namanya Kris Dayanti. Apa lu ketawa? Jika terpercaya kain sih ya. Karena buka-bukaan tiap hari diputus. Tidak lama saya pacaran sama Syahrini. Karena buka-bukaan juga saya putus lagi. Terakhir Agnes Monica. Itu daik diajak kesesepan bisi kotor. Putus koi. Alhamdulillah. Apaan lu, ngomong apaan lu? Udah diem lu, diem. Tuh perempuan An-Nisa hayatu zina, perempuan harus ditutup yang rapi, jangan sampai orang lain ngambil atau ngeliat. Makanya ibu-ibu majlis taklim dijilbab. Kata Allah dalam Al-Quran, wajala bihinna, wahai perempuan harus dijilbab kalian. Imam Syafi'i berkata, jilbab ibu-ibu kecuali wajah dan telapak tangan. Kata Imam Hanafi, ditutup semua kecuali mata. Ibu pernah ngelihat perempuan ditutup semua kecuali mata? Saya pernah ngelihat di pasar Cengkareng, gue bilang, ninja dari mana ninjanya? Itu kan kadang-kadang dia rombongan, suaminya kadang-kadang ayo naik, naikin aja ke motornya sampai rumah dibuka, bukan bininya. Salahan. Makanya kata Imam Syafi'i, kita wajahnya dibuka, sebab kita mah kagak nafsu sama wajah, nggak nafsu sama telapak tangan, apalagi model kieu nini. Nafsuna di mana ini? Dengekeun nih. Alhamdulillah. Tuh perempuan. Yang terakhir perempuan masuk surga, wa taat jauzaha, taat ame suami. Bu, punten saya mau bertanya, di sini udah punya suami semuanya? Yang belum punya coba tangannya ke atas. Nenek-nenek turunkan deh. Di Jakarta kayak loba. Bu, surga ibu ada di suami. Betul bu? Seperti apa surganya ya Ustadz? Warda bima qasamallah. Kata Rasul, ridho menerima kelebihan dan kekurangan suami. Amin bu. Terutama dalam bidang nafkah. Apa itu nafkah? Ini nih bu. Apa ini bu? Masya Allah, jempol dibilang duit. Anak buah Umi Gembong mata duitan mi. Jempol duit. Bu, ridho menerima apa adanya kelebihan dan kekurangan suami. Cek salaki, mamah cukup nggak cukup belanja dapur seminggu 10 juta ya mah ya. Ucapkan alhamdulillah. Perasaan di ujung sana nyautnya pret. Duangna pamajikan hansip tah. Kata suami ibu, mama cukup nggak cukup sebulan belanja dapur 30 juta ya mah ya. Ucapkan alhamdulillah.
Nu ngaranna iya Bu, apa ini Bu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, betul. Petani aja sekarang kan lagi ngejerit, kenapa kagak ada hujan, betul. Maka peceklik kata orang sini, betul. Tapi alhamdulillah masih bisa maulid Nabi, amin. Maknya gegemlong teka hati aing mah. Terus apa terus Bu? Pedagang kadang-kadang untung, kadang-kadang enggak, betul. Sama petani tadi, masya Allah mau panen semangka, datang hujan banjir, nggak keambil tuh panennya, betul. Dunia perustadan juga sama. Kemarin bulan Safar sebulan, SO sepi order. Rek ceramah naon aing bulan Safar. Kok mau cek urang sesepat, ulah bulan Safar bisi sasapareun. Sabulan aing di imah sambil nguping suara speaker dari masjid. Innalillahi, yes. 7 poe aing tengah liwet. Geus 7 poe tahlilan cek Ustad, Umi ada apa Bi? Udah habis, udah 7 harinya. Cek pamajikan Ustad, sabar Bi, mudah-mudahan besok ada lagi. Pamajikan Ustad ngadoakeun pae. Lamun datang kana waktu naningang kana mangsana, pakai loba moal dibawa pamajikan gelis moal diais jang eman. Ieu lamun ceramah rek dohor ya. Bu, terima apa adanya. Suami kadang-kadang boga duit, kadang-kadang teu boga duit, bener Bu? Cek salaki ibu mamah cukup nggak cukup poe ieu 50.000 ya mah ya, ucapkan alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. 50.000 anak 5, satu orang jajan 5.000 kali 5 sabaraha Bu? 25.000, tinggal sabaraha deui Bu? Tinggal 25.000 deui dibeliin beras raskin 8.000 kali 2 16.000, tinggal 8.000 deui. Nu 5.000 beliin ceker kotok, nu 2.000 beliin roiko, nu 1.000 beliin daun bawang, yang 2.000 tabungin buat ngaji sore ke majlis taklim. Jadi nggak tuh masak? Jadi. Begitu anaknya pulang dari sekolah, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Nah, lapar Bu, silakan makan. Nah, sama apa makannya Bu? Sama ayam. Nah, begitu anaknya teriak, ibu ceker. Apa kata ibunya? Nah, nggak mungkin dibilang ayam kalau nggak pakai ceker. Pak Jokowi jadi presiden karena punya ceker. Anak-anak ibu kalau pengen jadi presiden mesti banyakin makan. Hidup ceker. Ceramah nepi ka ceker-ceker segala iya. Bu, itulah ibu-ibu kampung Sesepa. Solehah semuanya, amin. Di Jakarta mah nu kawas kitu. Begitu anaknya teriak, ibu kok ceker, dasar babalu, waya gini ngasih gocap 50.000 cukup naon, sementara harga naik semua, harga beras naik, minyak goreng, bumbu dapur, gula, kopi, susu, cek mama gembong ableh. Kalau punya istri yang kayak begitu Pak, protes terus ame suami, rumah tangga 25 tahun masih diungkit-ungkit. Emang nyesel gua kawin ame Udin maksudnya dengerin ku dia. Dulu papa modalin mamah cuman kolor doang. Akhirnya Bang Udin kan emosi, ngomong apaan mama? Iya, dapetin mama modal kolor doang. Cek Bang Udin, kolor juga nggak cukup mah kalau nggak ada isinya. Ki ceramah kalau geus dahariah. Kalau punya istri yang kayak begitu, tidak bersyukur, tidak taat sama suami, nggak perlu dicerai, ulah tambahan deui hiji. Amin Pak. Amin Bu. Amin Bu. Lamun henteu diajarkan salah kerja. Jadi emosi aing ceramah ya. Insya Allah ibu-ibu di sini mas solehah semua, amin. Biarkan 50.000 sehari. Papa, hari ini ikan peteknya kita cocolin aja.
Nanti 3 hari ke depan baru kita makan dagingnya. Sepakat papa? Deal, deal, selesai. Alhamdulillah. Terus sisanya mah kita beliin permen tiap hari, ngemut aja permen. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak ada apa-apa di rumah daripada kita bertetangga ngomongin salaki tuh para rugu. Yang mending bulan Rabiul Awal perbanyak kita baca sholawat. Amin bu. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Ayo tangannya angkat. Ya Allah ya Robbi, minta uang 1 peti buat makan anak istri, sisanya buat pergi haji. Yuk salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Yuk tangan kita angkat yuk. Ya Allah ya Robbi, minta uang 1 peti buat makan anak istri, sisanya buat beli Mercy. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Yuk tangannya. Ya Allah ya Robbi, minta uang buat makan sisanya buat bekal ngaji. On ini yang ini nih, kawin lagi. Ini siapa majikanan lu ya? Mudah-mudahan kawin deh, amin. Burung pelatuk di pohon kopi, makannya sebuntelan, mata ngantuk pengen ngopi, bikinnya yang kintelan. Buah jeruk, buah duren, buah lengkeng, buah delima, itulah nama buah-buahan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.